Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Syamasiar dan sedapatnya kita kembali lagi Mitra di pengajian Ba'da Maghrib ya. Buat Mitra Syamasiar, bagi Mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam ya, silakan aja Mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan buat Mitra Syamasiar, di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan gimana, macet Gus? Alhamdulillah macet-macet karena berbarengan dengan orang pulang kerja. Oh gitu. Oke, baik. Hari ini kita ngomongin apa nih Gus? Kita ngomongin pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu judulnya Ilmu yang Terpuji dan yang Tercela. Iya, baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra Elkangga di mana saja berada, semoga selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan dan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Geri, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan juga banyak duitnya. Mitra Gangga di mana saja berada, hari ini pembahasan yang hari Rabu malam Kamis, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Ilmu yang Terpuji dan yang Tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sering kita mendengar tentang perintah untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu sangat difardukan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sesudah mencapai usia baligh atau setelah menyatakan diri memeluk Islam, ia memahami makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Walaupun demikian, ia belum diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum secara keseluruhan dari kedua syahadat tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang tersedia. Akan tetapi ia cukup meyakininya tanpa ada rasa bimbang dan ragu, kendati hal itu dilakukannya dengan cara bertaklid. Taklid adalah aktivitas meniru yang dilakukan tanpa didahului dengan mencari serta memahami resiko hukum yang bakal diterima atas tindakan yang dilakukan. Demikianlah yang dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang Arab pedalaman yang baru memeluk Islam pada masa beliau berdakwah. Pada tingkatan selanjutnya, ia diharuskan untuk menyibukkan dirinya dengan mempelajari perintah-perintah Allah Ta'ala yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Misalnya sholat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada dirinya. Ia harus mempelajari ilmu tentang sholat ketika diwajibkan dan bersiap dengan segala perangkat yang dibutuhkan sebelum menunaikannya. Demikianlah pula hal dengan kewajiban menjalankan ibadah puasa. Ia juga harus mempelajari seputar masalah zakat. Ia juga memiliki harta yang telah wajib untuk dikeluarkan zakat atasnya setelah genap 1 tahun mencapai nisabnya. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan, mana boleh yang ditinggalkan, agar ketika kita menjalani ilmu atau memiliki ilmu,
Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat yang telah waktu itu pernah dibahas. Selanjutnya, dalam kitab Mukhtarul Hadis menyarankan Rasulullah untuk mengerjakan kebaikan kepada kita dan meninggalkan keburukan. I'til ma'ruf wastanibil munkar wanzur ma yu'jibi udunaka ayyaqula lakal qaum idza qumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi takrahu ayyaqula lakal qaum idza qumta min indihim fastanibhu. Rasulullah bersabda, kerjakanlah kebajikan dan jauhilah kemungkaran. Pikirkanlah dahulu hal yang akibatnya disukai oleh pendengaran telingamu, agar kelak kaummu tidak mengata-ngataimu. Bila engkau tidak dari mereka, bila telah engkau pikirkan akibatnya yang baik, maka kerjakanlah hal itu. Dan pikirkanlah dahulu hal yang akibatnya tidak disukai oleh pendengaran telingamu. Bila akibatnya buruk, maka tinggalkanlah, agar kelak kaummu tidak mengata-ngataimu jika engkau tinggalkan mereka. Dengan dasar yang simpel, dalam kehidupan ini apabila kita memiliki ilmu, kali 86003 dan juga mitra bisa ikutan bergabung di fanpage di Elganga 100.3 FM Bekasi ataupun di nomor telepon di 8847711 ya. Baik, sudah ada Ibu Tina di Cibarusa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustadz tentang hamil di luar nikah. Gini Pak Ustadz, apa hukumnya bila ada seseorang hamil sebelum nikah? Terus apa sah bila nikah walinya bapak kandungnya? Soalnya saya pernah dengar katanya tidak sah. Itu mohon penjelasannya, Gus. Jadi ada seorang anak perempuan nikah. Ketika itu dia waktu sedang hamil berarti. Oh gitu. Iya. Ini kan hamil di luar nikah lalu menikah. Ini saya belum nangkap nih. Intinya gini. Kalau orang di luar nikah lalu nikah, maka pernikahannya nanti setelah anak itu lahir. Maka itu disebutnya sah. Lalu bagaimana ketika sudah hamil nikah? Nikah saja, tapi nanti ketika sudah lahir, masa iddahnya sudah lewat dari masa lahir itu, maka nikah lagi. Oh, nikah lagi. Terus yang kedua, ketika anak itu sudah besar, misalkan perempuan nih, anak ini perempuan ketika menikah, maka walinya bukan bapaknya, maka diserahkan kepada wali hakim atau penghulu, begitu. Oh gitu ya. Baik, udah jelas ya Ibu Tina ya. Terus juga selanjutnya ada dari Mpok Narmah juga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya dong gimana cara ngambil 2 kalimat syahadat? Iya, bagaimana Gus? Ini Ibu siapa tadi tuh? Pok Narmah. Bagaimana tadi? Mau tanya gimana cara ngamalin 2 kalimat syahadat? Minum dulu Gus. Udah tahu batuk-batuk nggak minum. Iya. Udah Gus. Mengamalkan 2 kalimat syahadat. Iya. Jadi begini Ibu, ketika mengamalkan 2 kalimat syahadat, maka yang pertama kita kan tadi ketika kita ada orang yang baru masuk Islam, maka tadi yang saya sudah jelaskan, ketika dia masuk Islam dia hanya tugasnya yakin dengan agama ini dan dia harus tahu artinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, begitu. Yang selanjutnya harus yakin bahwa
Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama itu kalau untuk non muslim sehingga masuk Islam. Selanjutnya dia mempelajari syahadat itu. Kalau ketika dia sudah masuk Islam, katakan yang masuk Islam ini sudah balik, ataupun anak kecil ketika dia sudah balik, maka dia harus mempelajari apa itu syahadat. Syahadat itu persaksian antara zahir dan batin kita akan pertama asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa hanya Allah yang yaitu Tuhan kita yang Maha Esa, bahwa Allah yang Tuhan kita yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih dan lain sebagainya. Kita lihat, jadi kita mengenal Allah dengan secara gaib ataupun zahir. Dengan gaib, Allah itu Maha gaib yang tidak akan terlihat. Dan kita juga bisa melihat Allah dengan wujud, dengan zahir. Bagaimana melihatnya? Kita bisa melihat diri kita, bahwasanya diri kita pasti ada yang menciptakan. Bahwasanya alam semesta ini salah satunya ada gunung, ada laut dan lain sebagainya, ini pasti ada yang menciptakan. Nah, enaknya orang Islam, selain kita memahami itu semua, kita punya kitab, kita punya Al-Quran, kita baca dan kita baca artinya juga. Setelah itu kita minta petunjuk dari guru-guru kita. Nanti guru kita akan mendalami pengetahuan atau pertanyaan kita dengan membahas Al-Quran, dengan membahas perkataan Nabi atau sabda Nabi Muhammad SAW, dengan membahas daripada perkataan-perkataan para sahabat, para salafus sholihin dan lain sebagainya, sehingga kita terbentuk diri kita yang terarah. Ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad dengan bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di Al-Quran pun dinyatakan bahwa tiada Nabi Muhammad adalah nabi penutup daripada para nabi dan rasul. Tidak ada nabi yaitu setelah Nabi Muhammad, khatamul anbiyin. Nabi Muhammad itu adalah penutup daripada para nabi, sehingga kita bersyahadat itu tambah yakin. Bahkan guru saya mengatakan ketika kita sudah lahir sebagai muslim, maka ketika kita balik, maka ucapkan syahadat kembali. Karena apa? Islam kita hanya bahasa kasarnya Islamnya ikut-ikutan, Islam keturunan, maka wajib kita bersyahadat kembali. Setelah bersyahadat, kita pelajari makna dan maksud daripada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Pemurah dan sebagainya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu. Ya. Baik, selanjutnya ada Dewi Cynthia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih, saya pergi haji tapi nggak bisa lempar jumrah karena kaki saya sakit, tapi udah bayar dam di sana. Apakah sah hajinya? Nah, kalau misalkan kita gini aja, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau yang wajib maka harus dikerjakan. Nah, ketika tidak bisa dikerjakan, bayar dam biasa gitu. Soalnya sudah ditebus bahasanya nih. Ada pelanggaran, bukan pelanggaran sebenarnya. Ada satu syarat yang kita tidak kerjakan dan ada keringanan, misalkan membayar dam, maka nggak apa-apa, jadinya hanya sah kalau secara manusiawi. Tapi kalau secara ilahiyah, secara Allah Subhanahu wa taala, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya datangnya dari Ahmad di Tambun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak membalas kezoliman? Waduh, jangan. Siapa ini nanya? Ahmad. Bang Ahmad, jangan bang. Benar. Bahasa saya begini aja. Kalau kita ini bicara doa ya, bukannya kita pukul, kita balas pukul, atau senyum, kita balas senyum. Misalkan kita ngaca nih, wah ganteng, kita bisa perenin, rapiin. Tapi kalau kita ngaca, jelek banget ini, terus kita tinggalin, maka jelek. Nah, enaknya bagaimana ketika kita benci sama orang? Saya juga manusia banget malah. Saya juga punya kesal, saya punya bahkan amit-amit yang sampai punya dendam gitu. Karena kan kita terhasut oleh setan, iblis, jin dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dendam, ketika kita membalas kezaliman, ketika kita dengki sama orang, lebih baik kita diem aja dah. Karena
kalau kita beriman kepada Allah kembali, yang sudah pernah saya katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita beriman kepada hari kiamat ada dan beriman kepada Allah, maka bicara yang baik, kalau enggak diam. Bicara ini kalimatnya bukan hanya lisan berucap, tapi bicara ini bisa kita bicara lewat tangan, tapi lisan mah diam, tangan kita yang gerak. Ini namanya berbicara. Kan maaf, ada orang yang apa ya, bahasa halusnya gitu, saya lupa bahasa halusnya, tidak bisa bicara lah. Itu kan dia ya ada jelas itu nih, pakai tangan tuh kan ya. Nah, bicara pakai tangan kan, isyaratnya pakai tangan. Itu maksud saya dalam kalimat qul khairan aw liyasmut, maka katakan yang baik atau diam. Katakan yang baik itu bukan hanya lisan, akan tetapi bahasa kerennya nih orang kampung ngomong nih, body language. Nah, bahasa tubuhnya itu pun bicara gitu. Misalkan kita ketemu sama orang, ada orang yang nggak malas kita tegur nih, tapi mami depan saya, mami mau pengen saya tegur, cuma gitu doang kan. Itu kan jadi bahasa isyarat gitu. Nah, jadi jangan bang, takutnya apa, ketika kita balas kezaliman, takutnya balik ke kita lagi, ketulah. Kalau kita berbuat baik sama orang, balik lagi ke kita, pasti insya Allah kebaikan kita dapat. Kalau kita keburukan kita berikan ke mereka, alhamdulillah jangan sampai. Karena yang simpelnya begini, kalau kita fokus dengan masalah orang yang jelekin kita dan lain sebagainya, kita nggak bakalan maju. Kita maju dengan prinsip kita yang lebih baik, dengan yang lebih terarah, dan mudah-mudahan lebih sabar Bang Ahmadnya, lebih ikhlas begitu. Iya, baik. Selanjutnya ada Pos Raya Dewi di Kali Abang Nangka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa enggak ya Gus ya kalau kita mau ngasih uang atau barang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami? Istri ya? Iya, ini istrinya. Ya, kalau peraturan rumah tangga, istri mau ngapain pun suami harus tahu. Itu kan kalimatnya gitu. Karena apa, ridhonya istri ada di orang apa namanya, lakinya. Bahasa surganya istri ada di lakinya. Intinya harus tahu. Nah, kalau suami saya korek banget ini, gitu. Suami saya korek banget, terus udah begitu kurang bagus dah orangnya. Bagaimana nih? Ya kalau orang tua kalau mau dibagi bagi aja. Cuman inilah yang sulit, orang suami kita korek dan lain sebagainya, ataupun resek dan lain sebagainya. Nah, itu yang sulit untuk bagaimana dia baik ataupun mengizinkan ataupun satu frekuensi sama suami dan istri, satu frekuensi. Misalkan saya tahadus bini mah, kalau saya bilang ke istri saya begini, uang lu yang megang nih, ketika lu mau bagi emak lu, mau bagi bapak lu, mau bagi emak gua gitu, lu aja, jangan pakai izin lagi sama saya. Ini kalau saya udah saya lepas nih. Oh gitu. Maksudnya gini, ketakutnya ketika dia dapat duit dari mana, tiba-tiba di depan emaknya nih, dia pengen bagi, masa ya WA lagi, takutnya saya lagi kerja ataupun lagi keluar, saya nggak balas WA-nya, jadi nggak ngasih tuh. Makanya saya dari awal pernikahan saya bilang, kalau lu mau bagi orang tua lu, bagi aja tanpa izin lagi sama gua. Nah ini saya bolehin, jadi nggak usah pakai bang ini mau bagi, nggak usah, udah kasih aja. Makanya tadi istri ridhonya di suami, maka izin dulu, kecuali suaminya jauh daripada kebaikan atau resek lah kalimatnya begitu, ya orang tua bagi aja, nggak apa-apa. Iya. Oke. Baik, udah jelas ya Pok Raya Dewi ya. Ini jangan-jangan dipakai bukan buat kasih orang tua nih, buat belanja nih kayaknya, belanja baju. Yang kemarin kayaknya dia. Iya. Ingat saya. Aduh. Baik, selanjutnya ada dari mana tadi, Pok Yuli juga nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mahar pernikahan dengan hafalan Al-Quran Gus, boleh tidak? Boleh banget. Jadi sebaik-baiknya wanita yang meringankan maharnya. Jadi sebaik-baiknya wanita adalah yang meringankan maharnya. Tiba-tiba ada seorang wanita nikah sama orang yang hafal Quran nih. Misalkan hafal Qurannya yang panjang aja deh suratnya, Al-Baqarah. Nah itu maharnya dikasih dibacakan surat Al-Baqarah. Itu luar biasa, bagus banget gitu, bagus banget. Tapi saya menyarankan ketika mahar itu
ada yang yang dibacakan ketika akad, ada yang sebelum akad dibacakan gitu. Maksudnya sudah dipertunjukkan memang dia lagi dibaca surah Al-Baqarah tadi itu. Takutnya kalau diborong semua dalam acara pernikahan, surah Al-Baqarah lumayan nih. Begitu maksud saya, bukan nggak boleh bacanya, cuman penempatannya aja. Kita konsultasi, misalkan di situ ada guru, ada ustadz saya mau maharnya pakai surah Al-Baqarah kan panjang banget nih. Saya enaknya bagaimana? Saya ngasih kapan? Gitu. Oh, ntar ada arahan, misalkan sebelum aja atau habis ijab kabul, ente baca surah Al-Baqarah nggak apa-apa sambil tamu-tamu yang lain makan dan lain sebagainya. Oh, itu kan ada arahan. Jadi boleh banget. Tapi kan kalau misalnya mahar tuh ada kayak seperangkat alat sholat dan Al-Quran misalnya kayak gitu. Nah itu kan banyak yang ngomong, aduh berat banget gitu. Soalnya nanti kalau nggak dibaca Al-Qurannya nanti kita dosa kayak gitu. Nah ini kalau misalnya dengan hafalan seperti ini gimana? Nah kalau sebenarnya saya masuk dulu ke Al-Quran, ke alat sholat sama mahar baca surat Al-Quran gitu. Iya. Ini sama-sama berat nih. Sama deh ukurannya. Kalau alat sholat ya buat sholat gitu, Al-Quran berarti harus dibaca. Nah surat Al-Baqarah ini yang satu paling pertama didasarin suami dan istri harus mengetahui maksud daripada artinya surat Al-Baqarah. Misalkan di situ sapi betina, di situ juga ada namanya penciptaan alam semesta, di situ juga ada apa? Jadi harus paham. Yang pertama dipahami, yang kedua dilakonin nih. Misalkan suami istri harus begini. Jadi kan ada peraturan rumah tangga tuh nih. Nah itu harus dipelajari pelan sehingga mahar ini bermanfaat. Sama halnya ketika kita dikasih Al-Quran nggak dibaca, maka itu sangat dosa banget. Maksudnya kan dimaharin Al-Quran nih, ya bacalah, nggak usah nyohor lah. Sehari satu ayat, itu kan namanya dilakonin. Itu bagus banget. Nah mau kena insya Allah sholat lah, mau kena mah nggak usah dibahas. Al-Quran ini minimal sehari baca aja seayat. Insya Allah seayat nggak panjang. Berbeda dengan seain. Kalau seain orang dulu kan lumayan itu. Panjang juga begitu. Jadi ini sama-sama berat gitu ya. Sama-sama berat nih. Ya. Baik, selanjutnya ini sudah ada Mas Ade. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami mengucapkan talak tapi hanya untuk contoh saja Gus, gimana? Waduh, maksud gimana tuh? Misalkan saya punya istri, ini contoh ya gitu. Kalau nanti saya mengucapkan talak gitu. Oh, ya intinya talak itu bukan mainan ya, Mami paham banget lah, karena Mami sudah berumah tangga. Lisan laki itu makanya harus lebih dijaga. Karena apa? Karena ucapan lisan laki itu bisa jadi keputusan. Nah, apalagi ini talak. Maaf, ini contoh, ini istri saya nggak ada, dan saya tidak mengkalimatkan istri saya. Saya talak kamu 3. Nah, udah cerai. Walaupun misalnya nggak di depan istri, apa gimana Gus? Nah kalau talak harus depan istri. Oh gitu. Harus depan istri, harus ada orangnya. Iya. Nah kalau nggak ada orangnya, enggak lah. Oh enggak ya? Enggak, gitu. Apalagi kayak tadi saya memang contohnya mungkin begini. Yang jelas jangan depan istrinya. Oh contoh mungkin dia lagi main sinetron-sinetronan. Nah itu gitu. Boleh, mungkin di seleb kali. Seleb. Kayaknya dia teman akrabnya Baim Wong sama Raffi Ahmad. Yang jelas talak itu harus ke istri, harus depan istri. Terus bagaimana nih pakai WA? Nah kan gitu nih. Gua talak lo. 1, gua talak lo. 2, gua talak lo. 3 nih. Ini makanya jangan talak karena istri tahu. Oh gitu. Walaupun secara wujud langsung tidak, tapi kan bicaranya secara nalur yang lain lah gitu kalimatnya itu udah. Makanya itulah yang disebutnya lisan laki itu hati-hati karena bisa jadi keputusan. Walaupun saya talak nggak mengucapkan itu, cuma pergi sana ke rumah orang tua lu, kayak gitu gimana? Itu beda. Kalau itu tapi katanya ada yang bilang itu juga merupakan talak juga. Kalau itu bukan talak, kalau saya belajar pergi sana itu pergi aja, anggap lagi pusing, lagi masalah yang harus dikelarkan tapi jaraknya jauh dulu. Kalau talak ya talak ngomongnya, cerai, talak gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau misalkan ke rumah dulu, kalau bisa gue pulangin. Nah ini mendekati nih. Iya. Kalau ke rumah orang tua lu dulu, ya ini enggak. Makanya kalimatnya, tapi yang lebih pantas yang jatuh talak itu buat talak atau gue cerai.
begitu. Jadi kalau misalnya gua pulangin lu ke orang tua lu, Nah itu nah kan. ini udah jadi bahasanya talak pertama. Oh ya. Makanya jangan sampai, itulah yang saya bilang, kalimat suara laki itu jangan sampai, pokoknya berhati-hati lah. Iya. Ya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya. Jadi untuk Mitra Syamasiar, bagi mitra yang ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silahkan penutup Gus. Baik, mitra jangga di mana saja berada, kita perlahan-lahan dari luar dan dalam rumah tangga kita, dari luar dan dalam zahir dan batin kita ajak untuk selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan saya mengajak, ketika kita belajar lewat media, kita belajar dengan orang yang jauh, maka kita jangan lupa belajar dengan guru-guru kita yang dekat, baik di musola, baik di masjid, baik di majelis taklim, karena mereka lah yang bisa tahu dan memperhatikan kita lebih sering 1 kali 24 jam mungkin. Karena apa? Karena ketika kita belajar dengan orang yang jauh, dia tidak bisa selalu memperhatikan kita. Cintailah guru kita, cintailah orang tua kita yang terdekat, maka insya Allah kita sama-sama bisa lebih baik lagi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.